Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam renungan mingguan hari ini, Minggu tanggal 15 November 2020, hari Minggu biasa yang ke-33. Marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 25, ayat 14 sampai dengan ayat 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, dikatakan di dalam Injil Matius bab atau pasal 25 ayat 14 sampai dengan 15,
Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bahasa Yunani, kata hamba ini memakai kata doulos, yang berarti budak. Dalam konteksnya, seorang budak selalu merupakan milik sepenuhnya dari sang majikan. Maka mereka, para budak, akan melayani tuannya sepenuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perumpamaan ini, sang majikan yang pergi jauh dan kemudian kembali lagi adalah Yesus yang pergi ke sisi Bapanya dan akan datang lagi kepada kita. Ini adalah poin utama dari perumpamaan ini. Artinya, bahwa perumpamaan ini berbicara tentang akhir zaman, di mana Tuhan Yesus akan datang kembali setelah pergi kepada Bapanya di surga, atau kedatangan Yesus untuk yang kedua kali. Saudara-saudari yang terkasih, fakta nyata, kita semua karena baptisan menjadi anak-anak Tuhan. Namun ingat, sekaligus juga menjadi hambanya. Dalam keseharian kita sering hanya menekankan pada kedudukan kita sebagai anak-anak Tuhan dan bangga akan hal itu. Tidak salah, tetapi kita sering lupa, bahkan mengabaikan tanggung jawab kita yang sebagai seorang hamba atau hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma 14 ayat 7 sampai dengan 9, di mana ia memberitahu kita apa artinya menjadi seorang Kristen. Ia tidak sedang membicarakan sekelompok kecil pekerja Kristen khusus, melainkan tentang orang-orang Kristen secara umum dan hubungan mereka di dalam gereja. Pada intinya, ia berbicara seperti ini. Tak seorang pun dari kita yang hidup demi dirinya sendiri dan mati demi dirinya sendiri. Jika kita hidup, maka hidup kita adalah demi Tuhan. Dan jika kita mati, maka kita mati demi Tuhan. Jadi, dalam kehidupan maupun kematian, semua itu demi Tuhan. Karena untuk tujuan inilah Kristus mati dan bangkit kembali, supaya Dia menjadi Tuhan bagi yang hidup dan yang mati. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Yesus menjadi Tuhan atas hidup saudara? Jika benar, maka saudara akan menjadi hidup demi Dia, bukan demi Anda lagi. Saudara hanya bertanggung jawab kepadanya dan seluruh hidup Anda dijalani dalam kebersamaan dengannya sebagai tujuan hidup itu sendiri. Jika saudara mengaku sebagai seorang Kristen sejati, jemaat Kristiani, dapatkah Anda dengan setulus hati mengatakan bahwa itulah tujuan hidup saudara, bahwa saudara hidup bagi Dia, bagi Yesus? Seperti inilah panggilan hidup kita sebagai umat Kristiani, yakni sebagai seorang hamba. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perumpamaan tadi, kita melihat bahwa setiap orang umat Kristiani sebagai keluarga Allah memiliki kesamaan ikatan dalam arti setiap orang mendapatkan tanggung jawab dari Allah sendiri. Yang satu dipercayakan 5 talenta, satunya lagi 2 talenta, lalu yang ketiga 1 talenta. Yang jelas bahwa setiap orang menerima tanggung jawab masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih,
kata talenta di dalam perumpamaan ini tidak ada kaitan sama sekali dengan bakat kita sebenarnya. Talenta hanya sekedar atau merupakan satuan ukur atas jumlah uang. Kata talenta memang pada awalnya memiliki makna jumlah timbangan perak atau emas. Di dalam Perjanjian Lama, kita dapat menemukan istilah-istilah seperti 1 talenta emas, perak, atau kuningan. Tidak ada kaitannya dengan istilah dalam bahasa Inggris talent yang diartikan sebagai bakat, yang memiliki makna kemampuan atau kemampuan alami. Kata talenta dalam perumpamaan ini hanya menunjukkan jumlah uang, dan 1 talenta merupakan jumlah uang yang sangat banyak di zaman itu. Bahkan ada yang dipercaya untuk mengelola 5 talenta. Dalam hitungan zaman sekarang, itu bisa berarti jutaan dolar. Artinya sangat besar jumlahnya. Akan tetapi, saudara-saudari yang terkasih, kita juga melihat bahwa setiap orang menerima jumlah yang berbeda-beda untuk dikelola. Yang pertama menerima 5 talenta, yang kedua menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Apa yang menjadi penentunya? Perumpamaan ini menjelaskan kepada kita bahwa jumlah itu disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing hamba. Tuhan memberi 5 talenta kepada yang satu, lalu ada 2 talenta kepada yang satunya lagi, dan 1 untuk yang terakhir. Semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di dalam Perjanjian Baru, kata kesanggupan tidak pernah boleh diartikan berdasarkan bakat alamiah seseorang. Saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak mempercayakan lebih kepada seorang hanya karena orang itu memiliki bakat yang lebih dari yang lain. Bakat seseorang tidak selalu menjadi hal yang berguna dalam menjalankan pekerjaan Allah. Malahan, bisa menjadi penghambat jika bakat tersebut menumbuhkan kesombongan pada diri orang itu. Saudara saya terkasih, orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan biasanya akan sangat menyadari kelebihannya. Mereka tahu akan kelebihan mereka karena ada banyak kesempatan untuk membandingkannya dengan kemampuan orang lain. Dan hal ini membuat mereka sangat sadar akan kelebihan mereka. Bisa jadi mereka berusaha untuk rendah hati, namun tetap sangat sulit. Karena apa? Karena mereka tahu persis bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman iman Santo Paulus menarik untuk direnungkan. Dia adalah orang yang sangat cakap. Cukup dengan membaca surat-suratnya, kita akan segera tahu betapa pandai dan betapa berbakatnya dia, baik dalam hal manajemen maupun dalam hal kemampuan memahami Alkitab dan perkara-perkara rohani. Namun, justru karena keunggulannya itu, maka Allah menanamkan duri di dalam dagingnya. Ia terlalu cerdas dan cakap. Demikianlah, Allah harus menanamkan duri di dalam dagingnya. Saudara bisa membaca dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, bab 12 ayat 7. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus memahami bahwa itu untuk membuatnya tetap rendah hati. Akan tetapi hal itu juga membuatnya sangat merasa sakit dan lemah. Lalu ia memohon kepada Allah agar duri itu disingkirkan dari dirinya. Namun duri itu tetap ada. Tuhan berkata, duri itu akan terus ada di sana. Dan Paulus berkata, aku tahu hal ini karena aku sangat sombong dan aku harus tetap rendah hati. Itu sebabnya mulai saat ini aku akan bersukacita di dalam kelemahanku, supaya kuasa Allah terwujud di dalam hidupku. Saudara-saudari yang terkasih,
Demikianlah kita bisa melihat bahwa ketika bakat dan kepandaian Paulus mulai menjadi penghalang, maka Allah terpaksa menanamkan duri di dalam dagingnya. Beberapa orang dari antara kita ada yang harus mengalami hal ini. Karena apa? Karena keunggulan alaminya mulai menyuburkan kesombongannya dan mulai mengganggu cara dia melayani Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bisa memahami poin ini, maka kita bisa mengerti bahwa Tuhan membagikan talenta-talenta kepada para hamba-Nya tidak disadari oleh kemampuan jasmani dan duniawi dari orang tersebut. Kata yang diterjemahkan dengan kesanggupan itu di dalam bahasa Yunaninya sebenarnya bermakna kekuatan atau kuasa. Setiap orang mendapat talentanya berdasarkan kuasa dan kemampuan rohaninya. Ide kunci di sini, saudara-saudara terkasih, adalah kemampuan rohani. Kita mempercayakan tanggung jawab kepada seseorang berdasarkan kemampuannya. Kita tidak akan mempercayakan kuasa kepada orang yang kita pandang tidak akan mampu mengelola kuasa itu. Marilah kita cermati katanya di dalam anak kalimat menurut kesanggupannya. Di dalam hal ini katanya tidak menunjukkan bahwa kita sudah memiliki kemampuan atau kuasa dari dalam diri masing-masing, atau kita tidak dilahirkan dengan kuasa atau kemampuan yang berbeda-beda. Di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 17, malaikat Tuhan berbicara tentang roh dan kuasa Elia. Kata kuasa di dalam anak kalimat tersebut berasal dari kata Yunani yang sama dengan yang diterjemahkan dengan kata kesanggupan di dalam perumpamaan ini. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin saudara akan bertanya, apa itu kuasa Elia? Apakah Elia memang memiliki kuasa yang berasal dari dalam dirinya sendiri? Tidak. Kuasa Elia berarti kuasa Allah yang bertindak melalui Elia. Pada dasarnya itu adalah kuasa Allah dan kuasa itu bekerja lewat Elia. Jadi boleh juga disebut sebagai kuasa Elia walaupun tidak begitu tepat. Ingatlah bahwa kuasa itu diberikan kepada Elia, maka dalam pengertian tertentu kuasa itu bisa dikatakan sebagai miliknya. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, jumlah talenta yang diberikan kepada seseorang bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan atau ditakdirkan. Tidak bisa diartikan bahwa Allah sudah menetapkan bahwa seseorang akan menerima 5 talenta dan yang lain ditakdirkan menerima 2 talenta atau bahkan 1 talenta. Hal yang seperti itu sangat tidak biblis. Malahan, saudara-saudara terkasih, dalam kitab suci dikatakan bahwa setiap orang bisa maju sampai ke tingkatan Elia dan memiliki kuasa yang sama dengan yang bekerja di dalam diri Elia. Apa yang menjadi penentunya? Iman akan Allah lah yang memberi kuasanya supaya kerohanian kita tumbuh berkembang. Kemudian akhirnya tergantung keterbukaan hati kita akan karya Allah dalam rohnya. Saudara-saudari yang terkasih, jika Allah telah mempercayakan sesuatu kepada Anda 1 talenta, apa yang akan saudara kerjakan dengan itu? Di hari penghakiman nanti, apakah saudara akan berkata, Yesus, aku berterima kasih kepadamu yang telah memberi hidup yang dari Engkau ini. Inilah hidup yang telah Kau berikan kepadaku. Hidup itu masih utuh. Lihatlah, ini dia. Aku telah menyimpannya selama ini untukmu. Saudara saya terkasih, saudara akan berada dalam masalah jika itu saja yang telah saudara lakukan.
Setiap orang yang mengira bahwa dirinya akan selamat hanya karena telah menerima anugerah hidup yang kekal itu, dan mengira bahwa hidup itu boleh disimpan untuk dirinya sendiri, akan menghadapi kejutan besar. Jelaslah dia tidak mengerti sama sekali pesan dari Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Allah memberikan hidup ini bukan agar kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Ia memberikan kita hidup ini dengan kepercayaan bahwa kita akan melayani Dia dengan hidup itu. Kita bertanggung jawab kepadanya atas apa yang kita perbuat dengan hidup itu. Kita harus melakukan sesuatu dengan kehidupan yang telah diberikan itu, karena hidup itu diberikan bukan untuk sekedar disimpan. Saudara saya terkasih, hidup harus dijalani dalam usaha dan karya. Jangan sampai nantinya Tuhan Yesus berkata, "Menjauhlah dariku, kamu hamba yang tidak berguna." Dan saudara berkata, "Tuhan, mengapa engkau marah kepadaku? Sabar dulu. Aku tahu engkau adalah orang yang keras. Jadi aku menyimpan hidup ini baik-baik. Aku takut hal ini akan terjadi, maka aku menyimpannya dengan aman. Ini dia, aku kembalikan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, jika Allah telah memberi kita hidup yang kekal, kita harus menjadi saluran hidup yang kekal itu dan membagikannya kepada orang lain. Kita harus hidup untuk orang lain dan untuk Dia. Kalau tidak demikian, maka akan terjadi seperti yang Tuhan Yesus katakan. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara saya terkasih, di sini menyesal tidak berguna. Maka marilah kita mulai saat ini sungguh mau menjalani hidup yang berasal dari Allah ini menjadi berbuah dan berguna yang dapat menuntun sesama pada keselamatan. Atau dengan kata lain, hidup kita hendaknya menjadi berkat bagi sesama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah aku semangat terus-menerus, supaya aku dapat bekerja melayani sesama dalam setiap kata dan perbuatanku. Aku percaya, dengan daya kuat kuasa-Mu, aku dimampukan oleh-Mu untuk melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.